Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel diskusi hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang cara pembetulan kesalahan ijazah sekolah. Ya, ini memang beberapa hal terkait ijazah sekolah tentang pembetulannya sering ditanyakan, maka hari ini saya akan membuat videonya ya. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Kita lihat pertama kali yaitu bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan ijazah. Yaitu yang pertama, yang paling utama adalah penulisan nama siswa. Ini yang sering terjadi bahwa nama siswa ini adalah berbeda dengan apa yang tertuang di dalam akta kelahiran atau mungkin dari dokumen-dokumen yang lainnya. Yang kedua adalah tempat dan tanggal lahir. Nah, ini tempat tanggal lahir dari siswa tersebut biasanya terjadi kesalahan. Ini sering terjadi. Dan yang ketiga adalah nama orang tua. Nah, nama orang tua ini terkadang berbeda dengan nama orang tua yang ada di aktenya ataupun yang ada di dalam kartu keluarga atau KTP. Dan yang keempat adalah data lainnya, yaitu bisa jadi nilai ujiannya ya tertulis dalam angka 5,6 tapi tertulis ternyata 9,7 ya, itu dalam antara angka dan tulisan adalah berbeda. Tapi ketika nama angka dan tulisannya sama, yaitu bukan, kalau dia mengajukan perubahan tentu itu adalah berbeda ya ceritanya ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Bagaimana langkah untuk membetulkan kesalahan dalam penulisan ijazah itu? Yang pertama yaitu Anda harus datang ke sekolah dan sampaikan jika ada kesalahan terkait ijazah tersebut. Dan selanjutnya Anda meminta surat pengantar ya. Surat pengantar kepada Dinas Kependidikan ya, nanti disebutkan bahwa itu sekolah nanti akan menerangkan bahwa ijazah tersebut betul di dikeluarkan dari sekolah tersebut dan tercatat dalam buku registernya, dan di situ akan diterangkan memang terjadi suatu kesalahan. Yang kedua, selanjutnya datang ke Dinas Pendidikan dengan membawa surat pengantar dari sekolah tersebut. Tentunya dalam datang ke Dinas Pendidikan tersebut harus menyertakan dokumen kependudukan yang menunjukkan adanya kesalahan tersebut. Ya, nah, dokumen itu seperti akta kelahiran, KTP, KK, atau ijazah sekolah jika ada ijazah sekolah sebelumnya yang benar ya. Contohnya yang salah adalah ijazah SMP. Dan ternyata data yang ada di ijazah SD benar, maka yang itu dibawa juga sebagai data pembanding. Selanjutnya pembetulan ijazah, yaitu di dalam lakukan dari Dinas Pendidikan, yaitu kita harus mengetahui bahwa hanya permohonan yang memenuhi syarat saja yang akan diproses ya. Yaitu Dinas Pendidikan akan memberikan catatan terkait ijazah tersebut. Jadi di dalam ijazah tersebut akan diberi catatan ya oleh Dinas Pendidikan. Nah, catatan ini atau keterangan dari pendidikan tersebut meliputi keterangan kesalahan data dalam ijazah. Jadi diterangkan yang salah ijazahnya apa dan memberikan ralatnya ya. Jadi di situ ada catatannya ya. Nah, keterangan dari tersebut menjadi satu kesatuan dengan ijazah ya. Ini harus kita ketahui bahwa dalam keterangan ijazah tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan ijazah. Kalau biasanya isi itu tertuang di halaman belakang atau halaman depan tapi di sampingnya. Tapi biasanya tersebut di halaman belakang ya, kalau ada halaman kosongnya. Selanjutnya, bagaimana jika ternyata dalam perkembangan usia ini terjadi perubahan nama? Ya, ini anaknya melakukan perubahan nama ya, begitu. Baik, kita lihat perubahan nama itu yang dibenarkan oleh undang-undang adalah perubahan nama yang disahkan dengan penetapan pengadilan. Jadi, perubahan nama yang bisa untuk merubah ijazah harus disahkan dulu dengan penetapan pengadilan. Kita lihat perubahan nama itu meliputi ganti nama, yaitu mengganti nama dari, contohnya mungkin yang bersangkutan sebelumnya agamanya terus berubah menjadi yang mana. Dengan perubahan agama ini ternyata juga ikuti perubahan namanya dirubah semuanya. Nah, ini berarti di sini ada jadi ganti nama. Ada juga berupa perubahan nama itu berupa penambahan nama. Penambahan nama ini biasanya ada namanya yang ditambahkan di belakang atau di depan atau di tengah. Contohnya itu adalah penambahan marga ya, begitu. Nah, sebelumnya dia tidak menggunakan
marga di dalam ijazah dan atau di nama, ini dicantumkan di dalam nama di akta atau di ijazah. Selanjutnya adalah pengurangan nama. Mungkin terlalu panjang namanya ya, akhirnya dikurangi namanya ya, begitu. Ini bentuk-bentuk perubahan nama. Nah, perubahan nama dengan penetapan pengadilan ini harus dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Selanjutnya dicantumkan dalam akta kelahiran. Pada akta kelahiran akan diberi catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut. Perubahan nama itu diikuti pada dokumen kependudukan yang lain, yaitu dari KTP dan KK. Jadi dirubah dulu aktanya, baru dokumen yang lain yang menyesuaikan, yaitu apabila dia sudah dewasa dengan KTP, apabila dia masih dalam anak-anak, dalam KK keluarganya dirubah juga namanya. Selanjutnya perubahan nama ini hendak dicatatkan pada ijazah. Yang harus kita pahami bahwa Anda tidak punya hak merubah atau memberi surat catatan sendiri ya. Itu tidak boleh dicatat tadi atau dirubah sendiri dengan ditip X atau ditempel atau bagai itu bukan dibenarkan oleh hukum ya. Anda harus tetap dilakukan melalui perubahan nama ini di ijazah harus pada catatan sipil yang mana syarat utamanya adalah perubahan nama dicatatkan dalam akta kelahiran. Ya, jadi kalau perubahan nama itu tidak dicatatkan dalam akta kelahiran, maka tidak akan bisa diajukan untuk perubahan nama di dalam ijazah. Akta kelahiran sudah dicatat sipil tadi yang ada catatan pinggir itu dibawa ke sekolah, selanjutnya minta diregister di sekolah, minta pengantar dan dibawa ke dinas pendidikan untuk dicatat pada perubahan ijazahnya, sebagaimana tadi di awal ya prosesnya. Nah, bagaimana ini Pak Mas? Jadi jika data ijazah yang benar sedangkan dibandingkan dengan akta kelahiran ya. Jika ternyata justru data di ijazah adalah data yang benar dibandingkan dengan akta kelahiran, maka harus dirubah yang ada adalah data dalam akta kelahirannya. Terhadap perubahan data kelahiran ini harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Dan data ijazah ini adalah sebagai dokumen pembanding atau bukti yang menunjukkan kesalahan dalam akta kelahiran tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti kami dari tim diskusi hukum akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan jangan lupa silahkan like video ini dan silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Dan kami mohon silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video kami selanjutnya. Sampai bertemu kembali di video yang akan datang. Bye-bye.